Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lutfiatul Zahra Octavia, dengan NIM 2105520006, dan teman saya, Novi Indasari, dengan NIM 2105520014. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar audit 560 dan standar audit 570. Yang pertama ada standar audit 560. Pada standar audit 560 ini kita akan membahas pendahuluan yang berupa ruang lingkup, peristiwa kemudian dan tanggal efektif, kemudian tujuan, definisi, ketentuan, dan materi penerapan dan penjelasan lainnya. Yang pertama akan kita bahas adalah ruang lingkup. Standar audit atau biasa disingkat SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Yang pertama, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Standar Audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang dipengaruhi atau yang diketahui oleh auditor dan terjadi sampai pada tanggal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tanggal efektif. Standar audit 560 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini tidak dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Kemudian selanjutnya ada definisi. Untuk standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan merupakan tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal pengesahan laporan keuangan merupakan tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada tanggal laporan auditor. Tanggal laporan auditor merupakan tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Kemudian yang keempat, tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal diterbitkannya laporan keuangan merupakan tanggal tersedianya
laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Kemudian yang terakhir ada peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Kemudian selanjutnya ada ketentuan yang pertama, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Kemudian yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang disyaratkan oleh paragraf 6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Dan yang terakhir, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Kemudian, auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan oleh paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau mengungkapkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah
laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kemudian, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, yang pertama memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan auditor. Dan yang ketiga, kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Kemudian yang keempat, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan oleh paragraf 12. Kemudian, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelum dan laporan yang diserahkan sebelum oleh auditor. Kemudian, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan perubahan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Kemudian, materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama, ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan,
Auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf 6 dan 7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Kemudian definisi. Yang pertama, tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan, sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, prosedur persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen, dan menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk standar audit 560 ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait dengan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan, seperti yang didefinisikan dalam paragraf 15. Suatu periode waktu mungkin berlaku karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana yang didefinisikan dalam paragraf 5C dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Kemudian tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan laporan keuangan
pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan audit. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Kemudian, pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Kemudian peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 67 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain, dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit yang untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Kemudian yang kedua, pada paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6, namun prosedur peristiwa tersebut yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan, atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atau buku, dan dibuat prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atau atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Kemudian, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang disyaratkan oleh paragraf 7, auditor mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk: yang pertama, membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Atau yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tertentu mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.
Kemudian selanjutnya permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang terjadi yang mungkin memenuhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Apakah komitmen baru penarikan hutang atau jaminan yang terjadi? Kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan penerbitan saham atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir. Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi. Yang keenam, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam. Yang ketujuh, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pernyataan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa tersebut menimbulkan pernyataan tentang validitas atau asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Kemudian, membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial tersebut tersedia. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Kemudian penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum penerbitan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal keuangan tersebut pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Berikut adalah sebuah ilustrasi tentang tanggal tambahan tersebut. Tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y yang bertanggal tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y.
Kemudian, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Kemudian, pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Kemudian, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Kemudian, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutari yang tepat. Kemudian, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indasari, nomor induk mahasiswa 2105520014, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengauditan 2, yaitu SA 570, kelangsungan usaha. Pendahuluan. Ruang lingkup standar audit atau SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atau suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut. Laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan suatu kerangka
pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha atau sesuai contoh basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis dalam yuridis tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 1 revisi 2009, penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat atau spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas dalam paragraf 2. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang menyantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kepada manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia. Ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal mempengaruhi pertimbangan tentang peristiwa atau kondisi. Setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten dengan pertimbangan yang wajar ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini adalah bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak menyantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam SA 200, pengaruh potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di mana depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut.
Oleh karena itu, ketidakpengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggal efektif saat ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk komitmen atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emitmen. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emitmen. Tujuan auditor adalah A. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. B. Untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan C. Untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315. Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam melakukan hal tersebut, auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian atau kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika penilaian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang berkaitan secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan ikatan demikian rencana maupun manajemen untuk menghadapinya. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan dengan manajemen menggunakan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksud dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual atau secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan keuangan sebagaimana yang diidentifikasi dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekarang sampai kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya,
Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi prosedur tersebut harus mencakup A. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. B. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. C. Jika entitas telah membuat suatu perkiraan arus kas dan analisis atas perkiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor 1. Mengevaluasi keandalan data yang melandasi penyusutan perakhiran tersebut. 2. Menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup untuk asumsi melandasi parkiran tersebut. D. Mempertimbangkan apakah setiap faktor atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. E. Meminta representasi tertulis dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dalam potensial dan mungkin terjadi adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor. Pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk A. Dalam hal karena penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau B. Dalam hal kerangka kepatuhan laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan A. Menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. B. Mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan oleh karena itu, entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasikan dan menyantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan audit untuk A. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan B. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf 18. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Berdasarkan SA 705, auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tapi menurut pertimbangan auditor penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar.
karena manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bisa diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor. Maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal-hal berikut. A. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? B. Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? C. Ketentuan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, seperti yang dijelaskan di dalam paragraf 16, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan dalam paragraf 17. Materi penerapan dan penjelasan asumsi kelangsungan usaha, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi-asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contoh, standar akuntansi sektor publik atau SASP mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan risiko kelangsungan usaha dapat timbul tetapi tidak terbatas pada situasi yang di dalamnya entitas sektor publik beroperasi atas basis mencari keuntungan, yang dukungannya pemerintah mungkin dikurangi atau ditarik, atau dalam hal privatisasi, peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dalam sektor publik. Dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya atau keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Di bawah ini disajikan contoh-contoh peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan terhadap asumsi kelangsungan usaha. Daftar tersebut bukan merupakan suatu daftar lengkap dan satu atau lebih unsur-unsur di bawah ini tidak selalu menandakan terjadinya sesuatu. Ketidakpastian material keuangan, posisi liabilitas bersih atau liabilitas lancar bersih. Pinjaman dengan waktu pengembalian tepat mendekati jatuh tempo yang tanpa prospek realistis atau pembaruan untuk pelunasan, atau pengandalan yang berlebihan pada pinjaman jangka pendek untuk menandai aset jangka panjang. Indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor. Arus kas operasi yang negatif yang diindikasikan oleh laporan keuangan historis atau prospektif. Rasio keuangan utama yang buruk. Kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas. Dividen yang sudah lama terutang atau tidak berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo. Ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman. Perubahan transaksi dengan pemasok, yaitu transaksi kredit menjadi transaksi tunai ketika pengiriman. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan produk baru yang esensial atau investasi esensial lainnya. Operasi. Intensi manajemen untuk melikuidasi entitas atau untuk menghentikan operasinya. Hilangnya manajemen kunci tanpa penggantian. Hilangnya suatu pasar utama, pelanggan utama, waralaba, lisensi atau pemasok utama. Kesulitan tenaga kerja, kekurangan penyediaan barang atau bahan, munculnya kompetitor yang sangat berhasil.
lain-lain, ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan atau ketentuan statutory lainnya. Perkara hukum yang dihadapi entitas yang jika berhasil dapat mengakibatkan tuntutan kepada entitas yang kemungkinan kedil dapat dipenuhi oleh entitas. Perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Kerusakan aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tidak diasuransikan atau kurangnya diasuransikan. Signifikan peristiwa atau kondisi tersebut di atas seringkali dapat dimitigasi oleh faktor-faktor lain. Sebagai contoh, pengaruh dari ketidakmampuan suatu entitas untuk melunasi hutang secara hutang normal dapat diimbangi dengan rencana manajemen untuk memelihara arus kas yang cukup melalui cara-cara alternatif, seperti melalui penjualan kembali pelunasan pinjaman, atau pemerolehan modal tambahan. Sama halnya prosedur penilaian risiko dan aktivitas yang terkait. Prosedur penilaian risiko yang diharuskan dalam paragraf 10 membantu auditor untuk menentukan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen kemungkinan merupakan suatu isu penting dan dampaknya terhadap perencanaan audit. Prosedur tersebut juga memungkinkan pembahasan dengan manajemen yang lebih tepat waktu, termasuk pembahasan tentang rencana manajemen dan resolusi setiap isu kelangsungan usaha yang teridentifikasi. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil, ukuran suatu entitas dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melewati kondisi buruk. Entitas kecil mungkin dapat merespon dengan cepat terhadap pemanfaatan peluang, tetapi mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankan operasinya. Kondisi dengan relevansi tertentu yang ada pada entitas kecil mencakup risiko bahwa bank dan kreditur lainnya dapat menghentikan dukungannya terhadap entitas, serta kemungkinan kehilangan pemasok utama, karyawan kunci, atau hak untuk beroperasi di bawah suatu lisensi waralaba atau perjanjian hukum lainnya. Tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi SA 315 mengharuskan auditor untuk merevisi penilaian risiko auditor karena itu memodifikasi prosedur audit lebih lanjut ketika bukti audit tambahan diperoleh selama pelaksanaan audit yang mempengaruhi penilaian risiko auditor. Jika peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, identifikasi setelah penilaian risiko auditor dilakukan. Sebagai tambahan atas pelaksanaan prosedur dalam paragraf 16, penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material kemungkinan perlu direvisi. Keberadaan peristiwa atau kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi sifat, waktu, dan luas prosedur audit lebih lanjut dalam merespon risiko yang SA 330 menempatkan tentuan dan menyediakan panduan atas isu ini. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Namun dalam beberapa kondisi kekurangan analisis detail oleh manajemen untuk mendukung penilaiannya belum tentu dapat mencegah auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, ketika terdapat suatu riwayat usaha yang menghasilkan laba dan suatu akses yang tersedia terhadap sumber daya keuangan, manajemen dapat melakukan penilaiannya tanpa analisis detail. Dalam hal ini, pengevaluasian auditor atas ketepatan penilaian manajemen dapat dilakukan tanpa melakukan prosedur pengevaluasian detail jika prosedur audit lebih lanjut sudah cukup untuk memungkinkan auditor dalam menyimpulkan apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan sudah tepat sesuai dengan kondisinya. Dalam kondisi lain, pengevaluasian terhadap penilaian oleh manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sebagaimana yang diharuskan oleh paragraf 12, dapat menyangkut suatu evaluasi atas manajemen proses yang dilakukan setelah proses penilaian, asumsi yang mendasari penilaian tersebut, dan rencana manajemen atas tindakan di masa depan dan apakah rencana manajemen tersebut layak sesuai dengan kondisinya.
Periode penilaian manajemen kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil dalam banyak kasus, manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA ini, auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bagi entitas yang lebih kecil, kemungkinan tepat bagi auditor untuk mendiskusikan pendanaan jangka menengah dan jangka panjang entitas dengan manajemen. Selama argumen manajemen dapat dikorroborasi oleh bukti yang dapat didokumentasi secara memadai dan konsisten dengan pemahaman auditor atas entitas. Oleh karena itu, ketentuan dalam paragraf 13 yang mengharuskan auditor untuk meminta manajemen untuk memperluas penilaian dapat sebagai contoh dipenuhi melalui diskusi, pengajuan pertanyaan, dan inspeksi terhadap dokumentasi pendukung sebagai contoh pengevaluasian terhadap kelayakan atau keterdukungan bukti atas pesanan yang diterima untuk pasokan di masa depan. Dukungan yang berkelanjutan oleh pemilik pengelola seringkali penting bagi kemampuan entitas yang lebih kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika entitas kecil sebagian besar didanai dengan suatu pinjaman dari pemilik pengelola, kemungkinan penting bahwa dana tersebut tidak ditarik oleh pemilik pengelola. Sebagai contoh, keberlanjutan suatu entitas kecil dalam kesulitan keuangan mungkin bergantung pada dilakukannya pinjaman entitas oleh pemilik pengelola yang mengutamakan pihak bank, pemberi pinjaman atau kreditur lainnya, atau dilakukannya pinjaman oleh pemilik pengelola untuk mendukung pinjaman dengan cara memberikan aset pribadi sebagai jaminan. Dalam kondisi tersebut, auditor dapat memperoleh bukti dokumentasi, subordinasi atau pinjaman oleh pemilik pengelola. Ketika suatu entitas bergantung pada dukungan tambahan dari pemilik pengelola, auditor dapat mengevaluasi kemampuan pemilik pengelola dalam memenuhi kewajiban berdasarkan pengaruhan dukungan tersebut. Selain itu, auditor dapat meminta konfirmasi tertulis tentang persyaratan dari konfirmasi menjadi dukungan tersebut serta intensi atau pemahaman pengelolaan atas pengaturan dukungan tersebut. Periode setelah penilaian manajemen. Seperti yang diharuskan dalam paragraf 11, auditor telah waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena tingkat ketidakpastian yang terkait dengan hasil suatu peristiwa atau kondisi meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dalam mempertimbangkan peristiwa atau kondisi lebih lanjut di masa depan, maka indikasi atau isu-isu kelangsungan usaha perlu bersifat signifikan sebelum auditor perlu mempertimbangkan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut, sehubung dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam kondisi tersebut, prosedur dalam paragraf 16 berlaku. Selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak dapat memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya. Untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya setelah periode yang dinilai oleh manajemen, yang sebagaimana dibahas dalam paragraf 13 mencakup sekurang-kurangnya 12 bulan sejak tanggal 12 laporan ke prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur audit yang relevan dengan ketentuan dalam paragraf 16 dapat mencakup hal-hal sebagai berikut: menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakhiran relevan lainnya dengan manajemen,
menganalisis dan membahas laporan keuangan interim terakhir entitas yang tersedia, membaca persyaratan perjanjian pinjaman dan menentukan apakah terdapat pelanggaran persyaratan tersebut, membaca rislah terdapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan, menanyakan penasihat hukum entitas terhadap keberadaan litigasi dan klaim, serta kewajaran penilaian oleh manajemen tentang hasil dan estimasi dampak keuangan dari litigasi dan klaim tersebut, mengkonfirmasi keberadaan legalitas dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dan tambahan, mengevaluasi rencana entitas untuk menghadapi pesanan pelanggan yang tidak dapat dipenuhi, melakukan prosedur audit atas peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang memitigasi atau mempengaruhi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan, mengkonfirmasi eksistensi persyaratan dan kecukupan fasilitas pinjaman, memperoleh dan mereview laporan-laporan tentang tindakan badan pengatur yang menentukan kecukupan bukti pendukung atas penghapusan aset yang direncanakan usahanya. Pengevaluasian atas rencana manajemen dapat tindakan di masa depan. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh rencana untuk melikuidasi aset, pinjaman dana atau merestrukturisasi hutang, mengurangi atau menunda pembelajaran atau meningkatkan permodalan. Periode atas penilaian manajemen sebagai tambahan atas prosedur yang diharuskan dalam paragraf 16C. Auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, dan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukan prosedur ini. Ketika asumsi manajemen mencakup dukungan yang berkelanjutan dari pihak ketiga melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan baik melalui subordinasi pinjaman, komitmen untuk memelihara atau menyediakan pendanaan tambahan, atau penjamin dan dukungan tersebut penting bagi kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk meminta konfirmasi tertulis atau termasuk persyaratan dan kondisi dari pihak ketiga tersebut, dan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan pihak ketiga tersebut dan menyediakan dukungan tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan frasa ketidakpastian material digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 atau Revisi 2019, penyajian laporan keuangan dalam membahas ketidakpastian yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Dalam beberapa kerangka pelaporan keuangan lainnya, frasa atau ketidakpastian signifikan digunakan dalam kondisi serupa. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penutupan kecukupan pengungkapan pelaporan keuangan dapat melibatkan penentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Berikut ini merupakan suatu ilustrasi paragraf penekanan ketika auditor meyakini bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan sudah memadai. Paragraf penekanan suatu hal tanpa menyatakan pengecualian atas pendapatan kami membawa perhatian saudara pada catatan atas laporan keuangan yang mengidentifikasi pada perusahaan pada Desember 2021, dan tanggal tersebut liabilitas lancar perusahaan melupakan total asetnya sebesar sekian. Kondisi tersebut bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan X signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian material multiple yang signifikan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan,
Auditor dapat menganggapnya sebagai hal yang tepat dalam kondisi yang sangat jarang untuk tidak menyatakan pendapat dan tidak menggunakan paragraf penekanan. SA 705 menyediakan panduan tentang hal ini. Pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini wajar dengan pengecualian dinyatakan. Basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Perjanjian pendanaan perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah terhutang baru dilunasi pada tanggal 2019 Maret 2021. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Situasi ini mengidentifikasi adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan karena itu, perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak menggunakan fakta tersebut sepenuhnya. Opini wajar dengan pengecualian, menurut pendapat kami, kecuali untuk mengungkapkan yang tidak lengkap atas informasi yang dirujuk dalam paragraf basic untuk opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Berikut ini disajikan suatu ilustrasi tentang paragraf-paragraf yang relevan bila suatu opini tidak wajar dinyatakan. Basis untuk opini tidak wajar, perjanjian pendanaan perusahaan sudah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020. Perusahaan harus belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti dan sedang mempertimbangkan untuk menyatakan pilot. Peristiwa tersebut mengidentifikasi adanya suatu ketidakpastian materi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu perusahaan kemungkinan tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait tidak mengungkapkan fakta tersebut. Opini tidak wajar. Menurut pendapat kami, karena tidak diungkapkan informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 30 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan dalam paragraf 21 berlaku bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak menyantumkan pengungkapan tentang ketidakpastian penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Jika manajemen entitas diharuskan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat dengan kondisinya, maka laporan keuangan disusun dengan menggunakan suatu basis alternatif atau sebagai contoh basis likuidasi. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Auditor juga dapat menyatakan suatu opini tanpa memodifikasi atas laporan keuangan tersebut selama terdapat pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan tersebut, tetapi dapat mempertimbangkan suatu hal yang tepat atau perlu untuk menyantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan auditor untuk membawa pemerhatian penggunaan laporan keuangan pada basis alternatif tersebut dan dengan alasan penggunanya. Manajemen tidak bersedia untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat meyakini bahwa perlu meminta manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak bersedia untuk melakukan hal tersebut, maka auditor dapat menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat dalam laporan auditor.
karena tidak mungkin bahwa auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam penggunaan laporan keuangan, seperti bukti audit tentang adanya rencana yang telah disiapkan oleh manajemen atau adanya faktor-faktor mitigasi lainnya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.